Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tidak memperpanjang acara yang pertama, upacara yang sudah dibacakan oleh saudara Sim, dan acara yang kedua kesempatan dengan kesempatan Bapak Ketua Hospital, Bapak Arif Tirtana, dan acara yang ketiga yaitu menyerahkan tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan Bapak Ustaz Bapak Ustaz Haji Baruti Asmai Hasibuan dan baiklah dengan kesempatan hari pagi dan acara yang pertama yaitu pada ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara isi kepada saudara isi yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak mengucapkan pada saudara istri yang membaca ayat suci Al-Quran bersama. Cara selanjutnya yaitu pada sambutan yang akan disampaikan ketua festival yaitu Bapak Ari Tirtana kepada Bapak Ari Tirtana bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur tidak berhentikan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan agar kita dapat berkumpul di Masjid Istiqlal yang kita cintai. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jika kita membaca sejarah dari sekian banyak peristiwa penting hijrahnya baginda Rasulullah beserta para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah yang menjadi awal dimulainya kalender hijrah. Dalam peristiwa hijrah ini mengandung nilai kesabaran, keteguhan, kegigihan perjuangan, dan pengorbanan. Maka Bapak Ibu, marilah kita jadikan momen ini sebagai refleksi diri,
memperbaharui niat, tekad untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lengkap seputar pelajaran dan kandungan dari peringatan Tahun Baru Islam ini, mari nanti kita mendengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI, MH. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz telah bersedia hadir di acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga di tahun baru ini, semoga di tahun baru Islam ini kita semua diberikan kekuatan untuk terus berbuat baik, menjaga persaudaraan, membawa manfaat bagi sesama. Akhir kata, atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekedar informasi tambahan, alhamdulillah untuk biaya konsumsi kita pada malam hari ini, kita mendapatkan sumbangan dari donatur. Jadi untuk konsumsi kita malam hari ini, alhamdulillah tidak memakai dana masjid, yaitu ada sumbangan dari donatur hamba Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dan yang sudah bersusah payah membawa kue dari rumah untuk kita makan bersama nanti. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Lain yang menyampaikan pada seluruh acara yang kita bersama. Dan acara yang selanjutnya yaitu dosen agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI. Kepada Bapak Ustaz. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang semangat jawab salamnya, kita ulang pakai pantun. Boleh? Terbang tinggi si burung balam, hinggap sejenak di atas pohon pisang. Yang tidak semangat menjawab salam, hati-hati sandalnya hilang. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina amanu wa ajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika ahsamu darajatin indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin
walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, sulua bedang dalam nagari, kapai tampik batanyo kapulang tampik babarito. Yang terhormat aparat pemerintah di lingkungan kita yang tak bisa kami sebut satu persatu. Istimewa yang kami hormati Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus beserta dengan jamaah Masjid Istiqlal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mulia, semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, saya sudah lama tidak ke masjid kita ini. Alhamdulillah, bahagia hati berkumpul dengan calon-calon penghuni surga di akhirat. Karena tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa sesudah kegiatan ceramah, maka akan ada konsumsi. Jadi saya tidak boleh ceramah panjang-panjang malam ini. Jadi ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih ikan kakap, ikan lele. Saya pun nggak banyak cakap, insya Allah tidak bertele-tele. Yang perlu diingat, ikan mujair, ikan sembilan. Kalau cair, aku pun langsung pulang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Malam ini kita berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kita datang bukan sekedar datang, tapi datang untuk beribadah, berkumpul di masjid. Insya Allah, kalau malam ini kita sudah berkumpul di masjid, nanti di akhirat, moga-moga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Insya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita amati, kita lihat secara seksama. Kehidupan di muka bumi ini Allah ciptakan serba berpasang-pasangan. Betul? Ada kecil, ada besar. Ada hitam, ada putih. Ada lama, ada baru. Coba kita yang hadir ini, ibu-ibu, pilih mana? Mobil baru atau mobil lama? Baru atau lama? Mobil lama. Jangankan yang baru, yang lama pun tak ada. Bapak-bapak pilih mana? Baju baru, pilih mana? Baju baru. Suka tidak, Pak? Suka. Rumah baru suka tidak, Pak? Suka. Orang rumah baru suka tidak? Ini yang jadi masalah. Ketika pergantian, ada yang lama, ada yang baru, ada pangkal, ada ujung, ada awal, ada akhir. Alhamdulillah, dengan perputaran masa dan waktu, maka pada tahun ini kita pun disampaikan umur kepada 1448 Hijriah. Tadi seiring dengan terbenamnya matahari, maka berakhirlah 1447 Hijriah. Lalu masuklah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Yang buruk, yang tidak baik, dan yang maksiat kita tinggalkan. Insya Allah kita muncul dengan tahun yang baru, semangat baru, girwah baru untuk mendapatkan maghfirah, rahmat, dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu apa yang kita lakukan di awal tahun ini? Ketika tahun yang lama berganti dengan yang baru, ini adalah kudrat dan iradat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawilu bainan nas." Itulah masa, itulah waktu yang kami gulirkan dalam kehidupan manusia. Jadi agar tahun ini pergantiannya tidak lewat begitu saja. Agar pergantian waktu tidak lewat begitu saja. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, awalilah tahun ini dengan bikathratil istighfar. Berbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun yang lalu itu ratusan hari, ribuan detik, begitu banyak luas dan begitu dahsyat waktu Allah berikan kepada kita. Di setiap selip waktu, di setiap pergantian hari, terdapat dosa dan salah. Terdapat maksiat, terdapat hilaf. Maka awalilah tahun baru ini dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan dosa yang pernah kita perbuat, salah yang pernah kita kerjakan, diampunkan, dihapuskan, dan juga dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya doa akhir tahun itu isinya permohonan ampun. Doa awal tahun isinya mohon ampun seraya harapan dan juga keinginan. Agar apa? Setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu diberkati dan diridhoi oleh Allah. Jadi tidak sama pergantian tahun miladiah dan juga hijriah. Kalau tahun miladiah identik dengan pesta. Kalau tahun miladiah identik dengan poya-poya. Ada yang karaokean sampai larut malam. Ada tidak? Ada yang melakukan aktivitas yang jauh dari barokah Allah. Bahkan ada nenek-nenek yang sudah peot masih asik tiup trompet di pergantian tahun. Berbeda dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah yang pertama yang kita lakukan adalah bikathratil istighfar. Banyakkan mohon ampun kepada Allah. Saya mau tanya, kira-kira kita yang hadir ini dosanya ada atau tidak? Banyak. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pendosa. Wa ghairul khata'at taibun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mohon ampun kepada Allah. Kadang dosa itu tidak kita sengaja. Kadang salah itu tidak kita ketahui. Tanpa sengaja, tanpa kita tahu, timbul dosa. Ada dosa itu yang memang betul-betul terencana. Makanya dalam bait-bait doa, kita selipkan permohonan. Min zunubil lati na'lamu wa la na'lam. Dari dosa yang kami ketahui dan dosa yang tidak kami ketahui. Di Jalan Bintara, Jalan Pertama, seputaran ini. Ibu-ibu ada yang masih arisan, ada. Ke rumah-rumah, iya Bu. Kadang-kadang pulang arisan ibu-ibu bawa dosa. Ketika di tempat arisan, acara.
Penutupnya apa biasanya? Makan-makan. Baru 3 langkah dari yang punya rumah, disikutnya pinggang kawannya. Apa dia bilang? Baara sobe goreng tadi. Layasin yo. Padahal ditentengnya 3 bungkus. Kupur nikmat dosa. Bapak-bapak, yang sholat dari Masjid Istiqlal, balak. Bukan di sini, di tempat lain. Kalau di sini saya yakin tak ada itu. Paling kalau ada satu-satunya itu. Maka kalaulah dikumpul di daunan, dijadikan sebagai kertas, lalu dikumpul ranting, dijadikan sebagai pena, ditulis dosa kita satu-satu, tidak cukup itu daun, habis itu ranting, masih banyak salah dan juga hilaf kita yang belum tercatat. Maka tidak ada sikap yang paling pantas dari seorang pendosa kecuali mohon ampun kepada Allah. Malam ini adalah malam 1 Muharram, adalah malam pertama di tahun 1448 Hijriah. Sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar harapan kita, dosa dan hilaf kita diampuni oleh Allah. Amin. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Yang kedua, sikap kita di awal tahun ini adalah berjanji dan berikrar di dalam diri kita sendiri. Apa janji dan ikrar kita? Akan kita perkokoh iman dan akidah. Jadi kalau bisa, buat kata-kata story WA malam ini. Apa isinya? Tahun boleh berganti, iman tak terganti. Waktu boleh bertukar, akidah jangan tertukar. Ini ikrar, ini janji. Kenapa? Karena banyaknya tantangan mempertahankan akidah saat ini. Karena banyaknya aliran sesat, munculnya pemurtadan, dan juga berbagai macam tantangan mempertahankan akidah. Ini payung sekaki, betul? Ya, ya. Iya kan? Di sini kalau lahir anak masih diazankan. Masih kan? Masih. Kenapa diazankan begitu lahir anak dalam Islam? Agar kokoh akidahnya. Sebab di dalam kalimat azan ada lafzul a'zam, ada lafzul jalalah, la ilaha illallah. Tidak semua bapak bisa mengazankan anak. Rumah saya pernah diketok jam 2 malam. Yang datang orang Jawa. Ustaz, wis turu apa orang? Urung, saya bilang. Apa meneh, Pak? Ibu lo Pak Ustaz, anak pula kecil. Mengedik, ning klinik. Lah kok sampean datang ke rumah saya kan nggak dokter, saya bilang. Bingung aku Pak Ustaz. Bingungnya apa? Habis anak saya ini lahir, selanjutnya diapain katanya? Sudah diazankan, saya bilang belum katanya. Monggo sampean azankan dulu, saya bilang.
Lalu dia garuk-garuk kepala. Yang kayak di TV-TV itu Pak Ustaz, katanya. Iya, saya bilang. Azan yang kayak di masjid, katanya. Iya, saya bilang. Jalanlah dia 4 langkah, balik lagi. Oh, mana Pak? Saya bilang. Nganu Pak Ustaz, mikrofonnya nggak ada di klinik, katanya. Jadi kalau diajankannya anaknya baru lagi pakai mikrofon, insya Allah pacak paling mana. Biasanya habis diajarkan diberikan nama, lanjut hakikat, betul tidak? Betul. Nama itu dalam Islam doa. Jadi jangan sembarang memberikan nama bagi anak. Kalau bisa ambillah dari ayat Al-Quran atau dari Asmaul Husna. Orang tua sekarang ngasih nama anak caranya beda-beda. Ada ibu-ibu nama anaknya ujung namanya dan ujung nama suaminya dia gabungkan. Nama ibu itu si Lili, nama suaminya si Irfan. Ujungnya digabungkan, Lipan. Bapak-bapak nggak mau kalah. Dibuatnya pula pangkal namanya dan pangkal nama istrinya. Baru dia gabungkan. Namanya si Leman, nama istrinya si Toiba. Jadi nama anaknya Letoy. Saya yakin suatu waktu kita ini akan mati dan masuk ke dalam kubur dan kita harap doa dari anak kita yang solih dan solihah. Betul? Betul tidak? Jadi siapa anak yang soleh dan solihah? Yang selamat akidahnya. Maka tahun boleh bertukar, masa boleh berganti, kokohkan akidah kita. Nanti kalau kita wafat, ucapan terakhir kita, La ilaha illallah. Kata Rasulullah, aqrabu ala hayatikum al-maut. Yang paling dekat dalam hidupmu adalah kematian. Kalau sudah sering bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu sudah kode. Atau kalau ikut dia pengajian di masjid, tak tahan duduk lama-lama. Dicarinya dinding atau tiang masjid untuk bersender. Kode itu. Tapi doa saya mudah-mudahan yang hadir malam ini panjang umur semua. Amin. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, pertanyaan yang muncul pasti seputar akidah. Nggak akan ditanya malaikat, apa makanan favorit ibu? Apa warna kesukaan bapak? Tidak. Pertanyaan yang muncul adalah seputar akidah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kalau semasa hidup di dunia akidahnya kokoh, insya Allah pertanyaan ini mudah dia jawab. Allahu Rabbi wa Muhammadur Rasuli wal Qur'anu kitabi wal Ka'batu kiblati. Kalau akidah seseorang rapuh,
beribadah pun tidak, syukur kepada Allah pun tidak mau, nggak akan bisa dia menjawabnya. Apalagi kalau lalai sholatnya gara-gara handphone, lupa baca Quran gara-gara handphone, asik bermedia sosial. Begitu ditanya malaikat, Ar-Rabbuka man nabiyuka ma kibilatuka man ikhwanuka. Dijawabnya pakai aplikasi medsos. Al-Instagram, wa Twitter, wa Facebook, wa TikTok. Akhirnya pun dia kena toko. Maka poin kita yang kedua, tahun berganti, akidah jangan berganti. Waktu bertukar, insya Allah iman tidak tertukar, tetap dalam kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, makna pergantian tahun bagi kita adalah kuatul ibadah, memperkuat kualitas ibadah kita kepada Allah. 1447 selesai, ada banyak waktu yang kosong kita sia-siakan beribadah. Berjanjilah 1448 kita isi dengan ibadah. Amin. Amin. Sekarang lagi main Piala Dunia, betul? Ya kan? Salah satu negara yang ikut ada nama negaranya Portugal. Ini nama negara. Tapi ini bisa dipelesetkan. Orang yang sudah berumur, mata kabur, ubat menabur, tapi belum mau sholat jamaah ke masjid, belum mau sholat, belum mau mengaji, masih sibuk joget-joget maksiat. Ini namanya Portugal, persatuan orang tua gatal. Tidak boleh menyebut orang. Kita jaga kode etik jurnalistik. Betul? Betul? Mbok kita ya sadar masing-masing. Maka ibadah yang sunnah, yang wajib, yang selama ini kita sia-siakan, insya Allah ditingkatkan di 1448 Hijriah. Insya Allah. Ini masjid apa namanya? Istiqlal. Agak mirip ya sama yang di Jakarta. Masya Allah. Mana lebih besar masjid ini dari Masjidil Haram? Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, sholat Isya tahan. Maghrib sempit-sempitan, saking ramainya. Zuhur, asar, subuh, full. Nggak ada yang kosong. Sekarang saya tanya, tadi kita sholat Isya, ada tempat kosong? Lapang tidak? Kalau begitu lebih besar Masjid Istiqlal, jalan tamtama daripada Masjid Haram di Makkah. Kalau tidak percaya, mudah-mudahan yang hadir ini bisa umrah, bisa haji tahun ini, sholat di Masjidil Haram. Amin. Amin. Saya kan pertama kali naik haji umur 5 tahun. Ini motivasi buat kita. Jadi saya pertama kali naik haji umur 5 tahun. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang. Pijak-pijaklah dulu saya katanya. Jadi saya naik ilah dia. Ya. Waktu itu umur saya 5 tahun, jadi alhamdulillah naik haji di umur 5 tahun. Ya kan naik
naik haji. Berangkat hajinya 2024 kemarin. Mau tidak cepat berangkat? Mau tidak? Mau tidak? Ikutkan doa saya. Allahumma urzuqna ziyarata ziyarata baitikal azim baitikal azim wa ila maqami nabiyyikal karim nabiyyikal karim ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Sekali sebut kira-kira udah lengket belum? Faktor usia. Nanti kita WA-kan ke pengurus untuk disebar melalui WA group. Dibaca minimal 7 kali setiap hari. Insya Allah sebelum kita wafat diundang kita sebagai duyufur rahmah. Insya Allah. Saya tidak ada uang, Pak. Ekonomi saya pas-pasan. Orang kaya belum tentu ditakdirkan Allah untuk berhaji. Tahun 2003 ada bupati di Langkat namanya Datuk Samsul Arifin. Di depan rumah dinas dia ada masjid. Di samping masjid ada pangkalan becak. Banyak pangkalan becak yang parkir di pangkalan ini, tukang becak. Tapi ada satu bapak-bapak yang setiap syukur asar selalu sholat di masjid depan rumah dinas bupati. Rupa-rupanya diperhatikan bupati. Suatu waktu masuklah tukang becak ini ke masjid. Diparkirkannya becaknya pas di samping mobil dinas bupati. Dan sesudah itu lalu bupati itu pun berpesan kepada ajudan, panggil tukang becak itu nanti malam ke rumah. Lalu ajudan itu pun mengatakan, nanti malam Bapak dipanggil bupati ke rumah. Salah saya Bapak. Saya tidak tahu, Bapak datang aja. Ingatlah dia becaknya ya sudah 15 tahun tak pernah bayar pajak. Begitu dia malamnya sampai di rumah dinas bupati, bupati ini salut karena dia lihat banyak tukang becak, cuma bapak ini yang sholat jamaah. Lalu kemudian diberikanlah dia hadiah menjadi jamaah haji, statusnya petugas haji daerah. Jadi tidak semua karena uang. Makanya fadilah ibadah, khususnya sholat jamaah, luar biasa. Insya Allah, ikrar kita, keinginan kita, meningkatkan kualitas ibadah, seiring dengan pergantian tahun dari yang lama kepada yang baru, ini adalah wasilah kebaikan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai-nilai ketakwaan dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kita ingat-ingat kira-kira sholat sunnah mana yang belum kita pernah kerjakan seumur hidup kita. Coba lihat Ba'diyah, sudah pernah apa belum? Idul Fitri, sudah apa belum? Sudah. Idul Adha, sudah apa belum? Sudah. Lalu ingat-ingat, sholat apa yang belum? Tahajud kah? Sholat tasbih kah? Sholat sunnah awabin kah? Sholat sunnah wudu kah? Silakanlah. Dan juga renungkan sendiri. 360 lebih 1 tahun. 360 hari lebih. Berapa kalikah kita khotam Al-Quran? Maka istabdi kolbak, tanya hati ada masing-masing. So ibu dan ada romabi yang punya dirilah yang lebih tahu tentang isi ibadah dan kualitas pengabdiannya. Doa kita mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan
itu berkenan diterima Allah dan jadi penggugur dosa dan salah kita. Insya Allah. Yang keempat, yang terakhir, pergantian tahun ini mengingatkan kita kepada peristiwa pindahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke kota Madinah yang disebut dengan hijrah. 13 tahun Nabi Muhammad di kota Makkah menyampaikan ajaran dakwah tentang Islam. Yang datang adalah cercaan, ancaman, dan juga hina. Maka kata Allah, alam ta'lam anna al-ardullahi al-wasi'ah wa tuhajiru. Kan aku ciptakan bumi ini begitu luas, maka hijrah. Sesudah 13 tahun Rasulullah di Makkah, suatu malam rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy. Lalu Rasulullah pun secara diam-diam keluar dari rumahnya beserta dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dibaca Rasulullah satu ayat yang membuat para pemuda kafir Quraisy itu tertidur lelap sehingga tak bisa mendengar Rasulullah keluar rumah. Ini ayat ini kalau kita sedang terdesak boleh kita baca ini dan mudah-mudahan ini manjur agar kita bisa berlindung. Ayatnya pasti kita hafal. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'awsaynahum fahum la yubsirun. Surat apa ini? Surat Yasin. Memang itulah enaknya ceramah di Masjid Istiqlal. Banyak jamaahnya yang hafal Quran. Coba kita tes yang lain. Inna a'toina fasalli li rabbi inna sa'ani. Memang tak meleset dugaan saya. Banyak yang hafal Quran di sini. Satu lagi, amturiduna. Yang saja ya. Mudah-mudahan kalau tak kita yang hafal Quran, insya Allah anak dan cucu kita. Amin. Amin ya Rabbal. Dibaca Rasulullah lah ayat tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsaynahum fahum la yubsirun. Keluarlah Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Yang dia tinggalkan waktunya, tanah lahirnya, hartanya, rumahnya. Demi apa? Demi dakwah Islam. Saya yakin kita yang hadir ini juga banyak yang hijrah dari kampungnya ini. Betul? Yang asli Sumatera Barat pindah ke sini ada nggak? Ada. Pulang Pariaman lah ya dong? Biasa kalau ada Pariaman sana lah waduh. Lain. Tidak ada tidak tempatnya ya. Ingat saya dulu ada bus dari Padang namanya Gumarang, ya kan? Jadi kalau kita naik Gumarang itu lagunya ada yang khas. Antaro merah jobang kahuni. Itu lagunya. Saya pernah naik bus ini dari Bukit Tinggi ke Padang. Berhentilah bus ini di Lembah Anai. Masuklah bapak-bapak ya, bawa bawa kentengan. Lalu apa dia bilang? Panukui.
Saya beli, rupanya kue. Nah, beberapa lama datang pula bapak-bapak satu lagi. Tebu iya. Awak penasaran? Warnanya agak hijau kayak kuning-kuningan. Saya minum, rupanya air tebu. Jadi kalau kita pindah hijrah, kita sudah hijrah dari kampung datang ke sini. Saya boleh cerita? Boleh. Boleh tak? Boleh. Saya pindah hijrah dari Sumatera Utara sana. Saya pindahnya bukan dari Prancis, bukan. Ya. Pindah dari Sumatera Utara ke sini tahun 2007. Ada satu bus warnanya kuning, namanya Sampahul. Ya, dia dipandang di samping Bagus Salam. Waktu itu di kota Pak Herman Abdullah. Jadi zaman Pak Herman Abdullah, kalau datang di sini orang di luar Riau, ditanya urusannya apa, kalau tak jelas tujuannya, maka akan dipulangkan. Makanya orang yang turun dari bus satu persatu diminta KTP. Giliran saya, Satpol PP-nya minta paspor. Karena tak bisa menunjukkan paspor, dibawanya saya ke kantor Satpol PP di Jalan Abdul Muiz, Goba. Diinterogasi. Cuma bapak-bapak itu saya tunjuk. Aku tidak bisa bahasa Inggris itu apa sih yang interogasi? Aku tidak bisa loh katanya. Datanglah bapak-bapak hitam tinggi menyalak matanya. Lalu dia bilang, sit down please, where are you from, what's your name? Saya tengok namanya Gumul Harahap. Jadi saya ajak pakai bahasa kampung. Heran dia, baru saya kasih pantun, bukan kapak sembarang kapak, kapak anti berkarat, bukan batak sembarang batak, batak ini memang mirip orang barat, saya bilang. Di bawahnya lah saya tinggal di masjid di kompleknya, jadi garing. Dulu nama panggilan saya Ucok. Umur cukup, otak kurang, kata orang. Ya? Jadi kalau Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, maka kita pun sudah ada yang hijrah ini. Coba Bapak bayangkan, perjalanan Makkah ke Madinah ratusan kilo, bukan 100, hampir lebih 300 kilo. Dijalani Rasulullah di bawah terik mentari yang begitu panas, menginjak dan juga mendaki padang pasir yang begitu tandus. Lalu sesudah berhari-hari berpekan-pekan Rasulullah akhirnya sampailah di kota Madinah. Disambut dengan syair yang begitu syahdu. Qala Qadaru alaika Bisaniyatil wada wajaba syukru alaina madal. Berkembanglah dakwah. Kalau Rasulullah tidak hijrah dari Makkah ke Madinah, belum tentu Islam sampai ke Nusantara. Dan kalau Islam belum sampai ke Nusantara, belum tentu malam ini kita berkumpul. Jadi berarti perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, kegigihan dan ketabahan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam momentum hijrah harus kita contoh dan kita tauladani. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, apa yang pertama dia bangun? Bukan pasar, bukan rumah, tapi masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba. Makanya kata Rasul, kalau sholat 2 rakaat di Masjid Kuba,
sama pahalanya dengan umroh. Berarti apapun profesi kita, apapun kapasitas, apapun kegiatan kita setiap hari, kalau pedagang ingin sukses dagangannya, kalau pegawai ingin sukses karirnya, kalau mahasiswa ingin sukses belajarnya, kalau ibu-ibu ingin tenang hatinya, kalau kita semua ingin maju, ingin selamat dunia akhirat, makmurkan masjid. Membana masjidah banallahu lahu baitan fil jannah. Yang ikut membangun masjid, membangun itu bukan fisiknya saja. Yang ikut memakmurkan masjid, yang ikut membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Alhamdulillah. Lalu ketika Rasulullah sudah membangun masjid di Madinah, Masjid Quba, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita sekali sholat di sana, sama dengan 1000 kita sholat di tempat lain. Kalau Masjidil Haram, sekali kita sholat di Masjidil Haram, sama dengan 100.000 kali sholat. Mudah-mudahan kita bisa umrah, bisa haji. Amin. Amin. Banyak-banyak baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari masjid cari surat tanah, surat mobil, surat rumah. Gadaikan ke bank terdekat. Sesudah Rasulullah membangun masjid, maka Rasulullah pun mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah. Baru muncullah perintah kurban, muncullah perintah-perintah yang lain. Maka momentum hijrah itu mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah kalau ingin selamat dunia akhirat, makmurkanlah masjid. Terakhir, mari sama-sama kita muhasabah. Tahun baru muncul, angka usia kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Bapak-bapak, kalau kita ulang tahun, jangan terlalu bahagia. Sebab umur kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Ada bapak-bapak senang kali dia waktu dia ulang tahun. Surprise. Tengah malam istrinya bangun, dikasihnya kue tar. Apa kata istrinya? SD ayam BF. Mensyukuri umur iya, tapi ingat masalah umur juga perlu. Angka usia bertambah, jatah hidup berkurang. Tiba masanya nanti akan muncul satu panggilan. Panggilan yang tak pakai syarat. Tidak harus sehat, tidak harus sakit, tidak harus kaya, tidak harus miskin, tidak harus muda, tidak harus tua. Panggilan itu adalah panggilan kematian. Doa kita, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Insya Allah ajak bala Allah jauhkan dari kita. Amin. Dan yang paling penting adalah semakin bertambah iman akidah dan juga rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa asqilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu am wa antum bikhair. Semoga sepanjang tahun Allah curahkan kebaikan. Selamat tahun 1448 Hijriah.
Ala inna lillahi tasirul umur. Semoga niat rencana baik dan cita-cita yang baik Allah berikan di kita. Amin. Inilah kaji kita pada malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas yang terakhir. Mohon maaf doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz. Pada Bapak Ustaz kami sampaikan. Kita baca Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, untuk keluarga kita, dan juga kita baca Al-Fatihah ini di awal tahun agar kita semua mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan terhindar dari bala dan bencana. Al-Haji Niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وعليك نتوكلنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن أحسن إلينا من ذنوب التي أذنبناها عمدا أو خطأ سرا أو علانية صغيرا أو كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والسلامة علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا لهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وصغي أجسادنا ورزقنا واهدنا وارحمنا واجعلنا من الفائزين اللهم بعدنا من العذاب والبلاء وقربنا إلى رحمتك ومغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة دين الإسلام اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل إن كان في الأرض فأخرج لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا نيتنا إلا قضيته ولا حاجتنا إلا وصلته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz yang telah memimpin doa di hadapan kita bersama. Mungkin ini saja acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, selanjutnya kita telah disediakan hidangan untuk makan malam bersama di teras masjid kita. Mari kita nikmati santapan malam kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saub. Atur. Mbak. Disuruh ketua atur susunya. Cepat atur dulu susunya. Ayo, kau disuruh ketua. Cepatlah nanti. Ngatur untuk makan. Iya, suruh ketua tadi. Ada dong. Bang Arna tuh. Aku nanti rekamannya ya. Gua tuh ada posisinya biar dapat semua gitu. Jadi Ibu-ibu makan ya ibu-ibu.
Enggak, itu mau minum. Malah cocok. Belum. Makan. Pak sini. Tapi ayam iya enak. Kamu bungkus. Plastik Arya. Hah? Plastik. Iya, plastik besar.